semua negara sepakat udah nggak ada lagi yang Nggak ada namanya budak. perbudakan gitu. Budak Nggak ada cinta lagi mungkin budak. ada. Wah itu lain lagi dong. Masa dikasih zakat gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman masyarakat ekonomi Robani. Kembali lagi di podcast sesi syariah. Sekarang kita udah masuk ke episode 2 dan bersama dengan Pak Anhar. Pada tema kali ini, insya Allah kita akan membahas terkait seputar zakat, betul tidak Pak? Ya. Nah, tapi sebelum itu kita ngelihat kilas balik ke beberapa waktu yang lalu nih Pak, sempat diramaikan oleh isu-isu terkait ya seperti yang kita ketahui terkait yang ada di Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Karena kemarin hari itu banyak netizen-netizen dan masyarakat yang memberikan stigma negatif gitu terhadap dari pajaknya itu sendiri. Nah, kalau dari Bapak melihat dari isu ini seperti apa nih, Pak? Jadi ya stigma itu kan muncul karena kasus yang terjadi ya. Kasus yang terjadi kok bisa sih pegawai atau orang yang kerja di Direktorat Jenderal Pajak ya ternyata mempunyai harta yang banyak. Walaupun ya kalau kita lihat dari sisi syariah kan harus cek dan recheck dulu gitu. Betul. Apakah sumber hartanya memang dari misalkan gratifikasi atau dia memang punya usaha gitu. Tapi usaha pun juga harus dicek juga gitu. Apakah dia mendapat privilege gitu ya karena dia petugas atau kerja di pajak gitu ya, misalkan dapat kemudahan dalam izin usaha ataupun keringanan nanti bayar pajak dan sebagainya gitu. Sehingga ya stigma itu muncul karena juga masyarakat yang udah gerah ya. Ya kita lihat negara kita kan pendapatannya mayoritas itu dari pajak gitu. Bahkan di tahun 2023 ini kan APBN kita targetnya 3.000 triliun, sekitar 2.000-nya ya atau 2/3 ya sekitar 70% ya itu targetnya dari pajak gitu. Oke. Sampai sebelumnya juga ada stigma gitu bahwa apa-apa dipajakin gitu ya. Betul, Kita betul. beli permen di warung gitu ya, itu ada pajak ya kan, ada pajaknya. PPN gitu. Kita Nah, makan aja ada pajaknya ya. apalagi sekarang gitu, makan di restoran udah ada pajaknya gitu. Dan ada beberapa restoran yang secara terang-terangan gitu. Saya pernah di dekat rumah saya gitu, di Bekasi makan, pas lihat struknya itu ada pajak 10% gitu. Udah total gitu ya apa saja itemnya, terus setelah itu ditambah pajak 10%. Nah, itu dia tuh. Jadi kan ya dalam kondisi 3 tahun terakhir ini kan yang terpuruk gitu ya karena COVID gitu. Oh, ditambah lagi ya pajak itu gitu. Nah, ya sih sebagai mahasiswa juga agak terberat juga karena Tapi- pajak 10% tuh kadang buat parkir juga Pak masalah. Tapi SPP nggak kena pajak kan? Nah, tapi karena apa kita bahas isu pajak, sebenarnya ini mau dikaitin sebenarnya ke zakat. Nah, karena kalau misalkan kita lihat dari segi awamnya aja Pak, mungkin agak mirip-mirip nih zakat sama pajak, di mana kita nih menyisihkan sebagian harta atau pendapatan kita untuk dikeluarkan dan dikelola lagi atau dibagikan lagi kepada masyarakat gitu. Nah, tadi kan sempat kita singgung-singgung terkait isu yang ada di pajak itu sendiri ya tadi ya, dengan kenapa sih malah pejabat-pejabat pajaknya terlihat lebih hedon gitu daripada masyarakat biasa gitu. Itu kan jadi apa ya istilahnya, jadi kan tanda kutip jadi sorotan gitu buat masyarakat. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi zakatnya itu sendiri, justru saya di sini ngelihat data nih Pak dari ketua zakatnya ya, itu mengatakan potensi dari zakat itu bisa mencapai sampai 527 triliun rupiah gitu Pak. Nah, kalau tanggapan Bapak bagaimana? Ya, dikoreksi dulu, bukan 500, nggak nyampe. Jadi 327 triliun. Tapi kalau dilihat pengumpulannya dari semua lembaga gitu ya,
ini lembaga ya kan, kita nggak boleh menyampingkan fakta gitu bahwa zakat itu ada yang dikelola oleh lembaga, orang bayar ke lembaga, lembaga menyalurkan. Tapi di Indonesia ada juga yang melalui amil-amil tradisional. Nah, amil-amil tradisional itu yang ada di kampung-kampung, misalkan masjid atau pesantren gitu. Nah, orang bayar zakat ke pesantren, yang nerima santrinya gitu. Ya, walaupun tidak menyalahi aturan gitu, karena santri masih masuk dalam golongan yang menerima zakat. Nah, dari potensi yang besar, harus dilihat juga gitu berapa pengumpulannya. Nah, itu kan 327 triliun kalau melihat outlook zakat nasional yang dibuat oleh Puskas Basnas gitu ya. Mayoritas itu kebanyakan zakat perusahaan. Nah, dibandingkan zakat pribadi gitu. Saya lupa ini ya pembagiannya. Pokoknya paling besar itu zakat perusahaan, kemudian setelah itu zakat pribadi atau pertanian dan sebagainya lah gitu ya. Nah, jenis-jenis zakatnya. Nah, pengumpulannya itu masih di angka mungkin 10 sampai 12%. Gitu. Jadi bahkan belum nyampe 10. Ya, kalau melihat data di 2022 yang terakhir itu kurang lebih 26 triliun. Itu kan belum nyampe 10% ya. Belum nyampe 32 triliun lah ya. Iya, 32 triliun 10%-nya gitu. Jadi masih ya berarti kurang lebih 7 lah ya, 7%-an gitu. Nah, jadi potensinya besar, cuma pengumpulannya belum maksimal. Atau bisa jadi pengumpulannya juga maksimal karena kan ada yang nggak tercatat. Nah, yang tadi yang amil-amil tradisional nih. Gitu. Dan sebenarnya sekarang lagi heboh juga gitu. Bagaimana si amil-amil tradisional ini bisa diberdayakan dan datanya bisa masuk gitu. Dan sebenarnya kalau melihat undang-undang kan harusnya dipidana. Oh, kenapa tuh? Ya kan yang boleh mengumpulkan dan menyalurkan zakat itu kan hanya lembaga. Oh. Harusnya kalau lihat di undang-undang tentang zakat ya. Nah, itu lembaga. Jadi ya yang dan tercatat gitu, terdaftar, lembaga-lembaga yang terdaftar. Kita kan tahu ada LAS ya, ada LAS itu ada LAS tingkat kabupaten kota, ada tingkat provinsi, ada LAS nasional yang sudah besar gitu. Dengan pembagiannya tergantung dari capaian pengumpulannya gitu. Nah, maka harusnya yang tradisional ini sebenarnya kalau melihat undang-undang bisa dipidanakan gitu, tapi ternyata kan mereka juga berfungsi gitu ya, bermanfaat. Nah, cuma hasil pengumpulannya kan yang tidak tercatat. Gitu. Nah, ini kan ya bisa jadi ternyata lebih, kita kan juga nggak tahu gitu ya. Jadi Itu yang triliun. 26 triliun, sekitar 26 triliun itu kan yang tercatat oleh lembaga-lembaga baik Basnas dan ke bawahnya gitu ya, ada Basda dan sebagainya ya, ataupun LAS gitu. Dan kalau ngelihat fakta juga LAS nasional pun biasanya kebanyakan mengumpulkan dan menyalurkannya tuh di daerah atau di Pulau Jawa saja. Ya, yang besar-besar kayak dompet duafa, rumah zakat, ya, ataupun yakesma. Nah, itu kan mereka di sekitar Jawa aja. Kita belum pernah mendengar LAS yang, atau mungkin kita juga nggak tahu gitu ya, LAS yang ada di Sumatera, di Kalimantan gitu. Sedangkan program mereka juga belum menyentuh ke sana. Gitu. Yang di Jawa aja maksudnya masih harus lebih dimaksimalkan, dan di pulau-pulau atau daerah lain juga belum terlihat seperti apanya gitu. Iya, gitu. Walaupun mungkin ya kan Basnas kan punya turunan. Nah, ada Basda provinsi, ada Basda kota kabupaten. Di gitu. setiap wali kota, kantor-kantor pemerintahan seperti itu. Tapi itu juga belum maksimal gitu. Kita bisa ngelihat di kota dan kabupaten Bogor gitu. Kalau di kota Bogor tuh semua masjid, ya terutama di Ramadan ya, biasanya orang kan kebanyakan bayar zakat di Ramadan gitu. Semua masjid itu mereka menjadi UPZ secara tidak langsung, dan nanti
akan tercatat oleh Basda. Oh gitu. Gitu. Sebagian besar lah ya, sebagian besar tuh udah masuk UPZ gitu. Jadi mereka mengumpulkan, kemudian tercatat dan mereka mendistribusikan di daerah sekitar mereka juga gak masalah gitu. Yang penting kan sudah tercatat. Itu Dan itu datanya sudah terpusat gitu oleh Basda. Gitu. membantu pengumpulan zakat tadi itu, Iya. memaksimalkan dari Sedangkan kalau di kabupaten belum, nggak tahu ya, karena mungkin wilayah yang luas atau apa gitu. Tapi kalau dilihat gitu ya, beberapa masjid di kota tuh seperti itu. Mereka berfungsi juga sebagai UPZ di bawah Basda Kota Bogor. Iya betul. Kalau kita ngelihat tadi potensi dari zakat itu sendiri juga besar gitu, dengan terus dikomparasikan dengan pajak juga besar gitu ya. Pajak tadi sampai 70% dari pendapatan negara itu Iya. sendiri. Di mana GDP Indonesia kalau nggak salah 10.000 triliun kalau nggak salah per tahun ya Pak ya. 10.000 triliun per tahun gitu. Sama-sama besar lah kita lihat. Nah, tapi mungkin banyak dari teman-teman kita yang belum begitu paham nih Pak terkait dari konsep zakatnya itu sendiri gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit Pak terkait konsep dari zakatnya itu sendiri dan perbedaannya dengan pajak seperti apa? Antara zakat sama pajak kan sebenarnya punya persamaan dan perbedaan gitu. Misalkan salah satu persamaannya sebenarnya zakat dan pajak ini kan mengandung unsur paksaan. Betul, betul. Ya, zakat ya dipaksa, yang maksa siapa? Allah. Pajak dipaksa juga, yang maksa pemerintah gitu. Nah, dan dua-duanya sama-sama wajib juga. Tapi wajib dalam tanda kutip lagi gitu. Dan bahkan di Singapura bisa terkena pidana ya kalau nggak bayar zakat. Iya. Kalau di Arab Saudi telat bayar zakat 1 hari aja, semua aset keuangannya beku. Wah. Jadi pembayaran zakat itu sudah terpusat gitu ya, terkoneksi ke semua rekening bank kita, apa semuanya investasi kita ya. Telat sehari bayar zakat langsung beku, nggak bisa kita ngambil, nggak bisa lebaran tuh orang tuh, nggak bisa transaksi, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener gitu. Iya. Itu di Arab Saudi gitu ya, yang kadang pemikiran kita kan masih menganggap Arab Saudi dalam tanda kutip nggak maju gitu karena gurun, tapi ternyata lebih maju gitu. Ya, jadi ya itu dua persamaan gitu ya, sama-sama paksaan, sama-sama wajib, walaupun kadar atau nilai wajibnya beda gitu. Kalau kita nggak bayar zakat, ya otomatis kan dapatnya dosa gitu, wajib secara syariah gitu ya, dalam pengertian syariah. Tapi pajak, kita nggak bayar pajak nggak dosa gitu, tapi ada hukumannya juga gitu ya dari undang-undang gitu. Jadi ada persamaan, kemudian perbedaannya juga banyak gitu. Pertama bahwa penyaluran pajak sama zakat itu berbeda. Kalau zakat kan hukumnya sudah kaku gitu, bahwa zakat itu disalurkan hanya ke 8 golongan. Asnaf. Ya, nggak boleh selain 8 ini. Gitu. Tapi kalau pajak, nah itu kan semua masyarakat gitu ya, wajib menikmati. Misalkan pembangunan, nah itu kan pakai dana pajak. Muslim yang buat pembangunan ya. Pembangunan ataupun kesehatan misalkan gitu ya, fasilitas kesehatan, atau misalkan kayak sekarang dalam bentuk BPJS gitu. Nah, kemudian pokoknya segala hal yang membantu kehidupan masyarakat gitu. Jadi penyalurannya nggak ada kekhususan pajak karena semua orang wajib menikmati dalam bentuk apapun gitu. Nah, kemudian cara pembayaran, waktu membayarnya itu. Kalau waktu membayar kan beda-beda ya, kalau zakat beda-beda gitu ya, kayak misalkan zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Kalau zakat mal ya tergantung gitu ya, hartanya itu ngendapnya mulai kapan sampai kapan itu baru dikeluarkan. Walaupun kadang ini juga jadi satu, bukan masalah ya, tapi
ya masalah pemahaman di masyarakat gitu. Orang pada bayar zakat mal di bulan Ramadan gitu, padahal belum tentu. Dan bahkan ada yang bayar zakat mal 100.000 doang, nggak mungkin dong gitu. Iya. Karena kan batas minimal harta kena zakat mal itu aja sekitar Nisab. 85 ya. Kalau harga emas Iya. sejuta sekarang kan 85 gram emas, 85 juta. 2,5%-nya itu 2 jutaan. Masa zakat mal cuma 100.000 gitu ya. Ya, jadi di satu sisi kita seneng orang semangat bayar zakat, tapi sedih juga gitu. Di satu Ternyata sisinya ada harus pemahaman lagi ke masyarakat. pemahamannya masih jauh gitu. Ya oke lah, semangatnya oke lah gitu ya, tapi pemahaman kan juga penting gitu. Nah, sedangkan kalau pajak kan bebas-bebas aja. Biasanya ada dalam 1 tahun pembukuan gitu ya. Keseringannya Maret nih. Maret kemarin tuh batas atau deadline pembayaran pajak gitu. Nah, kemudian pengelolanya juga berbeda gitu ya. Pajak ya dikelola oleh pemerintah, terutama di DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, bagian khusus gitu ya. Dan isu terbaru kan karena kasus gitu ya, DJP mau pisah dengan Kemenkyu gitu. Nggak tahu ya, nanti dibawa kementerian atau apa lembaga otoritas apa gitu ya, atau lembaga otonom apa gitu yang nanti misalkan langsung dibawa presiden gitu, kita nggak tahu gitu. Tapi itu isunya bergulir gitu. Nah, apakah dipisah gitu. Nah, kemudian kalau zakat gitu ya, ya dikelola oleh Amil gitu ya. Walaupun ya sama-sama lembaga gitu yang mengelola gitu. Tapi ya beda gitu. Amil kan untuk menjadi Amil ya memang ada standarnya, walaupun ya tidak terlalu kaku lah ya, tidak terlalu saklek gitu ya. Kayak di bulan Ramadan ini kan banyak orang jadi amil gitu, terutama yang di masjid-masjid gitu. Nah, kemudian perbedaannya lagi juga alat atau nominal pembayaran gitu. Kalau zakat kan boleh tidak dengan uang gitu ya, zakat fitrah gitu ya, atau zakat pertanian juga boleh-boleh aja gitu ya. Misalkan punya sawah, hasil panennya sudah memenuhi nisab gitu. Nah, yang dizakatkan langsung dalam bentuk beras kan boleh aja. Atau zakat Gitu. peternakan juga. Iya, itu kan juga boleh gitu. Beras dibagi-bagi yang golongan 8 asnaf itu yang ketemu gitu ya, yang ada di sekitar situ, ya dikasih aja beras itu. Atau ya sama gitu tadi, peternakan, jumlah ternaknya, jumlah sapi udah sekian gitu ya, udah sampai nisab. Oke, yang di ini kan berapa sapi, misalkan dipotong, dagingnya dibagi-bagi ke misalkan golongan fakir miskin gitu ya, yang paling mudah ditemukan kan itu gitu. Nah, itu kan perbedaan-perbedaan gitu. Jadi ya sama, ada yang mirip, ada yang sama gitu ya, antara zakat sama pajak, tapi juga ada yang beda. Dan dari segi bahasa juga beda gitu ya. Kalau pajak itu kan dalam bahasa Arab tuh loribah ya, artinya sesuatu yang membebani. Itu kalau pajak kan artinya adalah pembersih, penyuci gitu ya. Karena dengan bayar zakat ya hati kita menjadi suci, menjadi bersih gitu. Hati kita menjadi tenang gitu. Karena ya keyakinan kita sebagai muslim bahwa ada bagian orang lain dalam harta kita yang harus kita berikan. Terus juga peruntukannya kan juga beda gitu ya. Zakat wajibnya cuma muslim saja. Ya, kalau pajak semuanya gitu ya, muslim non muslim wajib membayar pajak gitu ya. Dan secara nggak langsung kan kita semua sebenarnya sudah bayar pajak gitu ya. Bahkan bayi pun bayar pajak gitu ya. Dia minum susu formula itu kan Ada kena pajak, PPN gitu. Jadi Semua barang lah ada ya PPN. bisa dibilang semua orang bayar pajak gitu, walaupun berbeda-beda dan besarannya juga beda gitu ya. Mungkin yang akan terasa ya orang yang kena pajak penghasilan gitu ya, yang dan itu kan ada persentasenya gitu ya. Nah, terus juga besarannya juga kalau zakat kan segitu aja ya. Kita zakat dari 2,5%, kemudian yang paling besar itu kan 20%, itu zakat barang temuan. Tapi kalau pajak kan pajak penghasilan aja kan progresif. Semakin Penghasilannya besar, segini 5%, segini 15%, segini gitu.
gitu. Kalau zakat mau berapapun hartanya, ya itu tetap 2,5%. Walaupun tadi tergantung dari jenis zakatnya. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali perbedaan antara zakat dan pajak itu sendiri ya, dari mulai pengumpulannya, siapa pengelolanya, untuk siapa, dan bentuk pembayarannya tuh seperti apa itu beda juga gitu. Nah, cuman Pak, kemarin seperti yang udah kita pelajari di semester 5 dan semester 6 ini, itu ada yang namanya fungsi zakat sebagai diskon atau pengurang dari pajak itu sendiri. Sorry, zakat sebagai pengurang dari pajak itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia nih bagaimana sistemnya Pak kalau kayak gitu? Ya. Jadi sebenarnya zakat bukan mengurangi pajaknya gitu, tapi zakat menjadi pengurang harta yang kena Kena pajak. pajak Oh. gitu. Ini juga sebenarnya sebuah prestasi ya. Saya lupa sejarahnya gimana, tapi ya pengusulannya kan oleh DPR gitu. Gimana caranya zakat ini bisa menjadi pengurang harta yang kena pajak gitu. Dan itu baru sekitar mungkin 5 sampai 7 tahun lalu ya, baru berfungsi gitu, karena harus diundang-undangkan. Nah, itu pun juga punya catatan gitu, bahwa ya zakatnya harus bayar di lembaga resmi, lembaga yang tercatat sebagai LAS atau BAS gitu ya, atau turunannya Basnas gitu ya. Kemudian ada kwitansinya gitu. Nah, itu nanti yang disertakan ketika membayar pajak gitu. Cuma ya kalau dihitung itu mungkin ya setidaknya ngurang lah, walaupun sedikit gitu ya. Jadi insentif juga buat para Iya. pengusaha mungkin ya. Nah, karena kalau kita lihat kan dalam sejarahnya kan ya di zaman Rasulullah pajak sudah ada gitu, tapi pajak itu kan untuk non muslim gitu. Ya, ketika Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah gitu ya, bagi orang muslim, orang Islam, mereka membayar zakat yang sudah ada ketentuannya. Ketentuannya tidak berubah nih sampai kiamat, nggak akan berubah gitu. Tapi yang non muslim, mereka membayar pajak, atau dulu kan namanya jizyah ya, jizyah. Sebenarnya kadang kalau jizyah ini diartikan sebagai upeti gitu, tapi kayaknya upeti lebih negatif gitu ya, kayak penyerahan harta kepada penjajah gitu ya, penguasa gitu ya kan. Kalau kita lihat film-film kolosal zaman dulu kan gitu, upeti nih kayak bentuk penyerahan gitu, kayak ya udah nih kasih gitu ya. Tapi ya itu bisa juga diartikan sebagai pajak gitu, yang besarannya lebih kecil dibandingkan zakat gitu. Dan dengan membayar jizyah, maka yang non muslim ini punya hak yang sama dengan muslim dengan orang wilayah Islam yang ada dalam wilayah tersebut gitu. Jadi ya lihat ininya gitu, yang melihat sejarahnya seperti itu. Tapi kesini-sini kita lihat gitu ya, jadinya pajak ini kan menjadi sumber penerimaan bagi negara gitu, dan ya mungkin satu-satunya sumber penerimaan gitu, ataupun sumber penerimaan yang paling besar. Ya kita lihat kayak misalkan beberapa negara Eropa kan pajaknya terkenal tinggi gitu, kayak Inggris itu kan pajaknya tinggi gitu. Itu ya karena sumber uangnya negara ya dari situ gitu. Ya kita pun seperti itu gitu ya. Ternyata 70 ya di 2023 ini targetnya kurang lebih 70% dari APBN. Kan lumayan gede juga gitu ya. Sedangkan zakat dibandingkan APBN ya belum menyentuh jauh. Kalau pengumpulannya ya potensinya oke lah 10%, potensi zakat 10% dari APBN yang tahun ini. Tapi pengumpulannya kan masih jauh gitu, di bawah 1% gitu ya. Ini juga balik lagi ke kesadaran kita sih gitu. Bener banget. Jadi dengan sistem yang ada sekarang, pajak dan zakat itu kan nanti balik lagi ke masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi terkait fungsi dan buat apa sih pajak dan zakat itu sendiri, tadi yang Bapak jelasin kalau zakat itu lebih kayak buat
ke-8 asnafnya, di mana ada golongan fakir, miskin, orang yang terkena hutang, bahkan juga di-cover sama zakat. Nah, tapi kalau dari pajaknya itu sendiri, dia ini kan lebih condong buat pembangunan, tadi yang Bapak bilang buat fasilitas kesehatan, mungkin juga jalan tol atau bahkan sampai ke kinerja buat pemerintah gitu, buat menjalankan pemerintahan ini seperti itu. Nah, cuman masalahnya Pak, terkadang dari infrastruktur-infrastruktur yang dibuat dari dana pajak itu sendiri justru lebih dirasakan oleh golongan-golongan tertentu gitu, terutama untuk golongan yang mungkin kelas menengah ke atas kayak gitu. Tadi mungkin yang jalan tol itu sendiri kan buat orang yang punya mobil kayak gitu, atau bahkan rumah sakit itu kita masih dengar nih dan sering dengar isu-isu BPJS itu susah gitu ngeklaimnya kayak gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu gimana nih kayak gitu? Iya, jadi ya memang dengan ya kasus yang terakhir terjadi gitu ya, orang kan dengan mudah menjustifikasi gitu ya, menjudge kemudian menyamakan gitu, oh bahwa semua orang yang kerja di pajak nih pasti kaya, minimal punya Harley gitu ya. Tapi ya kita nggak kalau kita sebagai akademisi nggak bisa menjudge seperti itu gitu. Atau saya punya teman yang kerja di DJP masih naik angkot kok gitu. Jadi mereka juga yang apa dalam tanda kutip orang-orang yang bersih di pajak juga kesel gitu. Kesel ngelihat oh ini oknum gitu ya. Jadi mencemari semuanya. Iya, jadi kan semuanya ke bawah gitu. Wah, ini pasti semua orang pajak nih nakal gitu ya, menerima gratifikasi gitu ya. Kayak misalkan kayak ada perusahaan atau apa yang ingin bayar pajak gitu ya. Kan bisa dia yang urus gitu. Misalkan oke lah pajaknya dikecilin gitu ya. Laporannya ya bisa inilah bisa diakal-akalin lah ya gitu. Nah, kemudian ya dari situ kan dia mendapatkan fee, mendapatkan ya biaya terima kasih lah gitu. Tapi ya tadi gitu ya, seharusnya gitu ya semua orang menikmati pajak gitu. Tapi mungkin ya tadi karena apa ya, tidak terasa gitu. Kayak misalkan minimal gini ya, pajak kan ada juga yang ini ya, dari dikumpulkan oleh Pemda gitu ya, kabupaten atau kota gitu. Contohnya kayak pajak kendaraan bermotor itu kan kita bayarnya ke Pemda, itu jadi pendapatannya pemerintah daerah gitu. Nah, kalau misalkan dihitung gitu ya, bisa saja gitu ya pajak itu jadi dialokasikan untuk misalkan transportasi di daerah itu. Transportasi publik gratis gitu misalkan ya, gratis di sini bagi penumpang ya gitu ya, supirnya nggak gratis dong, pasti dibayar. harus dibayar oleh Pemda gitu Kayak ya. Jaklingko mungkin ya Pak, Iya. Jaklingko. Nah, cuma memang ya tadi ya itu kan tergantung dari fokus kepala daerah dan jajarannya gitu. Dia selama dia menjabat dia fokus apa dulu nih. Tapi kalau misalkan seperti itu semua Pemda seperti itu kan ya efeknya luar biasa gitu. Orang jadi terasa nih manfaat bayar pajak gitu. Kayak sekarang kan orang semuanya ya, menghina gitu ya. Buat apa bayar pajak kalau ternyata yang menikmati cuma orang-orang yang kerja di kantor pajak gitu. Padahal ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Terkadang kita harus melihat semuanya, nggak bisa melihat terpisah gitu ya, satu dua poin saja gitu, satu dua orang aja gitu. Apakah semuanya kayak gitu? Nggak juga gitu. Nah ini yang ya bagi kita sebagai masyarakat harus legowo juga gitu ya. Tapi bukan legowo itu bukan berarti diam gitu. Ketika ada yang salah ya kita juga harusnya berani gitu ya, berani menyuarakan, berani bersuara gitu bahwa oh ini salah, ini gini gitu. Nah maka ya pemerintah harus berpikir sih ya, baik pusat maupun daerah gitu ya, bagaimana caranya agar si pajak ini bisa dirasakan oleh semua orang, semua golongan. Kalau zakat kan sudah fix gitu ya, 8 golongan gitu ya, 8 asnaf.
Dan semua lembaga zakat itu kan tagline atau motonya sama gitu. Hari ini mustahik, ya. Nah, Besoknya bisa jadi kedepannya besoknya muzaki. menjadi muzaki gitu. Semuanya pasti inginnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya mustahik ini berkurang gitu. Tapi kan kalau pajak nggak bisa kayak gitu gitu ya. Hari ini bayar pajak, besok tetap bayar lagi, tahun depan tetap bayar lagi gitu. Malah makin Walaupun besar jadinya ya. ya tergantung ya, Iya. misalkan yang paling gampang kayak kendaraan gitu ya. Kendaraan kan kendaraan pertama pajaknya sekian. Nanti kendaraan Yang kedua kedua lebih banyak ada lagi lagi. sekian, ketiga sekian 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 gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah gitu. Sehingga masyarakat tidak selalu netting ke pemerintah gitu, tidak selalu negatif thinking ke pemerintah gitu. Ya namanya orang gitu, kadang kepikir ke situ, buat apa aja sih pajak itu gitu. Walaupun mungkin ada laporan APBN, tapi kan kita semua nggak semangat juga bacanya gitu Iya. ya. Ada yang males tuh laporannya tebal atau kayak gimana gitu, tapi ya itu juga penting gitu. Atau ya bagaimana caranya pemerintah bisa em, memberikan informasi gitu ya terkait pajak ini dipakai ini dalam bahasa yang paling sederhana gitu ya, sehingga semua orang ngerti. Fungsi kita bayar pajak tuh buat ini. Kalau dulu kan stigmanya ya bayar pajak tuh buat ngegaji Yes. PNS gitu karena emang Iya. itu juga salah satu peruntukan, benar gitu ya. Tapi kalau sekarang kan jadi buat ngebayar ngegaji orang pajak doang gitu ternyata, karena semakin kaya gitu Iya. ya. Walaupun ya tadi gitu nggak semuanya Nggak kayak semua gitu orang gitu, pajak. nggak semuanya kaya juga gitu ya. Ada yang biasa-biasa saya sederhana gitu, ada yang kaya karena emang punya usaha Juga. juga gitu, dan memang usaha yang usaha yang benar-benar gitu ya, usaha yang lurus gitu, bukan usaha yang macam-macam kayak gitu. Kita juga punya teman Pak namanya Nabil Jundu. Nah, kebetulan bapaknya tuh kerja di pajak juga dan saya rasa Nabil Jundu nih orang yang sangat baik ya. Nah, tadi kan udah dibahas terkait fungsi pajak ini sendiri itu sebenarnya dalam gambaran besar nih kembali lagi dalam masyarakat untuk semua golongan gitu kan Pak, untuk pembangunan yang diperuntukkan lagi buat kebaikan masyarakat gitu. Nah, cuman kalau dari segi kita kembali ke zakat nih Pak. Tadi kan kalau di pajak jumlahnya besar dan kembali lagi untuk kemaslahatan umum nih gitu. Nah, kalau di zakat ini tadi kita lihat nominalnya tidak terlalu besar, tidak sebesar dari pajak itu sendiri. Nah, tapi yang mau saya tanyakan itu bisa nggak dari zakatnya ini sendiri sebelum disalurkan kepada 8 asnaf itu ada sebagian yang dikelola lagi supaya ini tuh berkembang gitu, bermanfaatannya lebih besar gitu buat yang penerima dari zakat itu sendiri. Iya, kalau dulu kan kalau melihat penyaluran zakat itu ya zakat disalurkan dalam bentuk kayak BLT lah sekarang gitu ya, bantuan langsung Langsung tunai tunai. gitu. Kalau misalkan seperti itu mulu gitu ya, ya si mustahik ini nggak akan Nggak berpikir berkembang. gitu, nggak berkembang. Akhirnya dia hanya bersandar dengan zakat gitu. Nah, maka baru mulai muncul gitu ya yang namanya zakat-zakat produktif. Ya, zakat produktif ini jadi ya si mustahik ini dia menerima zakat misalkan dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk modal usaha gitu ya. Kalau dia orang yang nggak punya pekerjaan, bingung gitu ya, tapi misalkan mau usaha gitu, nah maka oke, dia ikut pelatihan gitu, kemudian nanti mendapatkan modal usaha sekian gitu. Atau ada juga mungkin yang mustahik ini dia punya usaha kecil-kecilan gitu, tapi usahanya belum mencukupi ya kebutuhan dia dan keluarganya gitu, sehingga dia masih masuk dalam golongan mustahik penerima zakat. Nah, maka dari lembaga zakat memberikannya dalam bentuk modal misalkan, gimana dengan modal itu dia bisa meningkatkan usahanya, meningkatkan produksinya gitu, tergantung usahanya apa gitu. Nah, dan semakin ke sini ya, zakat itu lebih banyak bermain di produktif gitu.
Sama hal seperti wakaf juga sama gitu ya. Kalau dulu wakaf itu hanya seputar 3M gitu ya, makam, Madrasah, madrasah atau sekolah sama masjid masjid. atau musola gitu. Tapi kan semakin ke sini kalau cuma Itu itu doang, saja itu nggak ada efeknya gitu. Harta kurang itu lah. mati gitu, nggak bisa dikembangkan gitu. Bikin makam gitu. Ya nanti misalkan orang yang mau makamin bayar tapi kan ya Nggak bas udah iya gitu kayak ya. gitu doang. Itu nggak bisa dikembangkan gitu. Masjid musola gitu ya. Apa ada program apa di masjid musola gitu ya, ada orang yang berinfak dan sebagainya, ya itu nggak bisa juga gitu, nggak bisa dimanfaatkan. Maka mulai banyak wakaf-wakaf produktif Betul. gitu ya. Bagaimana caranya orang apa namanya bayar wakaf, ngumpulin wakaf, kemudian wakaf ini diputar menjadi Hmm, usaha apa, walaupun balik lagi gitu tetap ada feasibility studies gitu, ada studi kelayakan usahanya gitu. Ini layak nggak sih untuk disupport oleh lembaga melalui dana zakat atau dana wakaf gitu. Karena ya kalau nggak layak juga kan ya sama juga bohong gitu, kita iya. ngasih modal, ngasih apa, tapi ternyata nggak bisa dikembangkan oleh si mustahik gitu. Nah maka ya, saat ini sih kebanyakan zakatnya ya zakat-zakat produktif ya. Ataupun zakat dalam di apa namanya zakatnya disalurkan dalam bentuk pendidikan. Ya, pendidikan ini kan juga investasi ya. Bagaimana mendidik gitu ya, ya seperti yang dilakukan oleh Dompet Duafa lah ya dengan Smart Excellencia gitu ya. Smart Excellencia itu kan sekolah yang gratis gitu ya, dan harus fakir atau miskin gitu ya orang yang anak yang bersekolah. Nah dia dididik, dia dibentuk sampai ketika dia dewasa, dia bisa mencari kerja, maka dia jadi muzaki Hmm. gitu, karena dia sudah dibentuk gitu ya. Nah itu kan zakat produktif juga gitu, walaupun hasilnya itu lama gitu ya, membutuhkan 6 tahun gitu ya, 6 tahun sampai dia lulus SMA, ya, kemudian dia kuliah gitu ya. Baru setelah kuliah atau ya mungkin pas kuliah baru ada rasanya, apakah dia kuliah hasilnya gitu, baru ada hasilnya apakah ketika kuliah dia sambil usaha gitu ya, dari usahanya dia biar bisa bayar zakat, balik lagi bayarnya di dompet duafa gitu ya. Nah itu kan baru terasa manfaatnya gitu, walaupun waktu apa ya istilahnya, waktu panennya lama lah daripada mulai menanamnya kayak gitu. Dan kalau nggak salah Pak, sempet kalau nggak salah diajar sama Pak Asep kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau nggak salah tuh karena dari 8 astaf ini ada salah satu golongan yaitu orang yang berjihad di jalan Allah gitu. Nah, ini tuh bisa berpotensi buat zakatnya itu sendiri buat jadi beasiswa Hmm. buat para pelajar karena kan jatuhnya kita sebagai mahasiswa atau dosen gitu. Itu kan jihad juga di jalan Allah gitu, Pak. Nah, kalau dari tanggapan Bapak sendiri sebagai dosen Eksyar bagaimana nih, Pak? Iya itu kan salah satu pengertian fisabilillah itu kan adalah orang yang menuntut ilmu gitu ya. Dalam hadis itu kan man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji gitu. Bahwa orang yang keluar dari rumahnya kemudian untuk mencari ilmu, maka ya itu disamakan dengan dia sedang berjuang di jalan Jalan Allah. Allah gitu, sampai dia pulang lagi ke Iya. rumah, sampai ya dia menyelesaikan Studinya. studinya kemudian dia pulang lagi ke rumah gitu. Makanya ya itu bisa menjadi beasiswa, dan banyak juga kan beasiswa apa namanya, beasiswa-beasiswa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga apa zakat gitu ya. Yang yaitu sasarannya adalah para pelajar mahasiswa itu, baik S1, S2, S3 gitu, atau SMP, SMA gitu ya. Kayak Basnas dulu punya sekolah cendekia Basnas gitu ya. Tapi sekolah cendekia Basnas itu sekarang bukan, tidak dikhususkan untuk mustahik sih gitu ya. Dulu sempat dikhususkan untuk mustahik gitu, ataupun ya fakir atau miskin gitu. Nah maka ya itu boleh-boleh saja dan memang sah-sah saja gitu, karena memang ada dalilnya gitu. Sama halnya kayak sekarang kan salah satu golongan penerima itu budak
Wah, Ya, iya itu lah. nah Rikop ya, Rikop itu budak. Tapi kan saat ini budak tuh Nggak nggak ada. ada gitu. Tapi ada pengertiannya gitu. Orang yang dianggap budak tuh apa gitu. Ada juga orang yang misalkan orang yang dia jadi korban human trafficking. Heeh. Nah, itu masuk juga tuh golongan Rikop gitu. Atau orang yang terzolimi gitu. Itu masuk juga kalau nggak salah dalam golongan Rikop ini. Karena sekarang kan semua negara sepakat udah nggak ada lagi yang Ada namanya budak. perbudakan gitu, Budak nggak ada cinta lagi mungkin budak. ada. Wah itu lain lagi dong. Masa dikasih zakat gitu. Insentif. Terus itu gitu ya. Jadi ya memang benar gitu. Makanya zakat ini kan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara gitu. Ya bayangkan kalau misalkan tadi ya APBN 3.000 gitu, 3.000 triliun. Zakat tadi potensinya 327 triliun, ya kurang lebih 10% dari APBN. Nah, ternyata tercapai misalkan gitu ya, alhamdulillah gitu ya, tercapai potensi zakat 327 triliun. Kemudian masuk gitu dalam APBN, nah tapi peruntukannya itu ketat gitu ya. Masuknya misalkan lewat apa nanti pengucurannya, apakah lewat Kementerian Sosial, ya nanti misalkan Kementerian Sosial untuk bikin pelatihan bagi misalkan ya fakir miskin gitu ya, minimal misalkan janda-janda yang miskin gitu ya diberi pelatihan, kemudian dia bisa berusaha, dia bisa menghidupi dirinya sendiri gitu, atau memang BLT gitu ya, tapi harus tepat sasaran gitu, karena kan aturannya saklek gitu, hanya 8 golongan ini yang boleh gitu. Atau nanti selain dana untuk Kementerian Sosial, misalkan dana untuk Kementerian Pendidikan dalam bentuk beasiswa gitu. Nah, walaupun yang kalau melihat beasiswa gitu ya maka semuanya mau dia kaya mau miskin selama dia ini dapat juga. dia termasuk golongan visabilillah gitu, walaupun nanti kan baliknya ke nurani ya. Yang kaya mau nerima apa enggak gitu ya misalkan. Ya walaupun misalkan dia termasuk gitu ya. Kan untuk menjadi penerima zakat mustahik itu kan nggak harus 8 itu ada dalam diri satu orang gitu ya. Tapi kan ya masing-masing gitu. Nah, maka itu kan ya proses pengembangan zakat itu. Bisa nggak sih kayak gitu gitu. Jadi memang benar gitu ya. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah, tapi tentunya ya untuk bisa gitu ya mengumpulkan sesuai potensi itu juga butuh bantuan pemerintah gitu. Apakah ada ancaman hukuman misalkan nggak bayar zakat ya kalau pajak aja ada ancamannya, zakat juga harusnya gitu dong. Dan kalau kita lihat sejarah kan ancamannya diperangin loh sama Abu Bakar gitu ya. Ketika Rasulullah wafat gitu ada sekelompok orang yang nggak mau bayar zakat gitu. Kalau Umar ngasih pendapat waktu itu cuma udah ditegur aja lah dengan keras gitu, dalam bentuk teguran apa gitu. Tapi Abu Bakar nggak bisa gitu. Bahkan ditegur juga Umar yang malah jadi lembek gitu ya. Ini kan aneh gitu ya, karena Umar yang biasanya keras gitu ya, tapi ketika persoalan kayak gini lembut gitu. Tapi kalau Abu Bakar yang biasanya lembut gitu ya malah jadi keras gitu, karena kata Abu Bakar tegas gitu. Ya kalau dia nggak bayar zakat berarti dia keluar dari Islam, karena itu rukun Islam. Nah keluar dari Islam murtad darahnya, berarti halal diperangi gitu. Nah itu ya kalau kita ngeliat sejarah gitu ya harusnya yang nggak bayar zakat itu harus ya dapat hukuman gitu. Nah cuma kan tadi ya karena kita belum menyatu gitu ya otomatis misalkan harus ada undang-undangnya apa gitu ya. Ya kan ini kita bernegara ya, ya harus ada aturan main yang jelas gitu. Ya bisa jadi kalau misalkan ada aturan seperti itu orang akan takut bayar zakat gitu ya. Jadi tadi Indonesia dari voluntary jadi mandatory gitu. Iya. Atau ya seperti Arab Saudi gitu ya, nggak bayar beku semuanya rekening keuangannya, nggak bisa dipakai sama sekali gitu ya. Dan yang menjadi ironi buat saya sendiri Pak, Indonesia ini kan jadi negara sebagai populasi muslim terbesar di dunia ya, dengan 200 juta muslimnya itu.
Cuman kita melihat, gak usah lah kita melihat Saudi dulu, tapi kita ngelihat tetangga kita Singapura gitu yang masih dalam Indonesia gitu. Sebagai negara yang bisa dikatakan bukan mayoritas Muslim, tapi negara Singapura itu sendiri malah justru menjadi negara yang mewajibkan zakatnya itu sendiri gitu, timbang Indonesia yang menjadi negara mayoritas Muslim, negara Muslim seperti itu tidak mewajibkan zakat itu sendiri gitu. Tapi mungkin ya tadi ya mungkin seperti Bapak bilang dengan balik lagi ke aturan pemerintah, regulasi dan lain sebagainya itu menjadi PR bersama mungkin ya. Iya, seharusnya kalau kita ingin gitu ya pengumpulan zakat itu optimal gitu ya, bahkan ya sesuai dengan potensinya, itu harus kerja bareng gitu ya. Bukan cuma kerja dari lembaga zakat saja gitu ya, baik itu Basnas atau Lasnas gitu ya. Nah, tapi ya kerja bareng semuanya gitu. Kalaupun misalkan pesantren atau biasanya pemuka agama dalam suatu kampung gitu ya. Kadang kalau dia bilang gitu, ayo kumpulin zakat, orang pasti akan percaya aja gitu. Nah, tinggal sekarang kan pencatatan gitu ya. Yang diperlukan adalah pencatatan. Kenapa? Karena dengan pencatatan itu nanti penyalurannya nggak double gitu. Ya boleh-boleh saja, oke, pesantren mau ngumpulin zakat silakan gitu ya. Ya memang ini ya impian kita mungkin, dan ya kita bisa kalau sudah terintegrasi gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan pesantren, oke, orang tua santri bayar zakat ke pesantren, udah tercatat juga gitu. Oke, berarti dia udah nggak usah bayar zakat lagi gitu. Nah, ini kan ya bukan mustahil sebenarnya, tinggal semua pihak yang punya kewajiban, punya peran di sini ya bekerja sama gitu. Dan itu harusnya gampang ya gitu ya, ketika apalagi pemerintah turun gitu ya, udah selesai lah gitu. Sehingga ya target zakat itu, potensi zakat itu bisa ya sesuai, pengumpulannya sesuai dengan potensinya. Ya itu baru zakat gitu ya, kita belum ngomongin infak, sedekah gitu. Yang infak dan wakaf gitu ya. Infak dan wakaf ini kan bebas ya, siapa saja boleh, nggak ada aturan harus sekian gitu ya. Walaupun ada yang bilang jangan lebih dari 1/3 gitu ya, karena ngelihat kisah para sahabat ketika perang Tabuk gitu ya, Abu Bakar sampai semua hartanya kan gitu. Itu tapi harta yang harta usahanya gitu ya, harta yang cash ada di dia itu disumbangkan gitu. Kalau Umar setengah gitu ya, Utsman banyak gitu ya, kafilah dagangnya dan sebagainya gitu. Cuma kan ya keimanan kita belum setara dengan mereka gitu ya. Walaupun mungkin ada aja orang yang ya udahlah gitu ya, pasrah gitu, udah saya berinfak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi mungkin ya potensi infak tuh luar biasa gitu ya. Ya lihat aja dari angkatan kerja gitu ya. Misalkan angkatan kerja di Indonesia yang bekerja taruhlah 150 juta orang gitu ya. Dengan tadi pendapatan per kapita rata-ratanya berapa misalkan gitu ya. Kemudian 100.000 aja infak, atau 10.000 lah yang kecil gitu ya. Infak per bulan 10.000 ya dikali 150 juta. Dikali 150 juta 15 gitu ya. triliun mungkin. Iya. 150 juta kali 10.000 itu. 150 M ya 1,5 triliun ya. Kurang lebih 1,5 triliun sebulan misalnya. Sebulan 12, wah. Ya. Itu kan bisa buat bayar utang pemerintah gitu ya. Gitu. Nah, itu luar biasanya kan seperti itu ya. Jadi ya potensi infak, wakaf itu pasti akan lebih dari zakat. Karena zakat kan ya cuman setahun aja iya, gitu. Dan ada batasannya gitu ya, batas hartanya gitu. Ya bisa jadi ya orang yang sebulan gajinya 2 juta kan dia nggak wajib bayar zakat, tapi dia bisa berinfak gitu ya. Misalkan dia masih jomblo gitu ya, dia mau infak 100.000 juga bisa kan, misalkan gitu, tergantung biaya hidup juga gitu. Tapi kan kayak kalau sendiri ya, kalau berkeluarga kan susah gitu ya, maksudnya ya ada keperluan dan sebagainya, pasti ya infak, tapi nggak ya
bisa jadi lebih kecil dari itu. Infak supaya jodohnya didekatkan mungkin. Wah, iya. Seru banget tadi kita udah ngobrol sama Pak Anhar. Terima kasih Pak udah ngasih insight-insight terkait zakat dan pajak yang jadi isu di akhir-akhir waktu ini. Semoga tadi dengan penjelasan tadi bisa menambah wawasan terkait zakat dan pajak kita. Semoga teman-teman juga dengan isu-isu yang kemarin juga terjawab bahwasannya tuh pajak sebenarnya peruntukannya baik gitu untuk masyarakat, begitu pula dengan zakat yang nggak kalah baik juga gitu buat masyarakat. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode 3 podcast Syariah Sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.